Salam sejahtera, salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya, Julharmi Lasmarko Simamora, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas modul 2.3a.10, yaitu aksi nyata coaching, yang saya praktekkan dengan salah seorang rekan sejawat. Dalam praktek coaching ini, saya bertindak sebagai coach dan rekan saya, Ibu Riyadi Sianturi, SPD, sebagai coachee yang sedang merasa khawatir karena akan menghadapi ujian P3K. Maka, lewat proses coaching ini, saya membantu coachee untuk meningkatkan potensi diri dan meningkatkan rasa percaya dirinya agar lebih siap untuk menghadapi ujian P3K yang akan diikuti. Untuk praktek coaching ini, saya menggunakan model TIRTA yang merupakan akronim dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, berikut dokumentasi aksi nyata praktik coaching tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi Bu. Ada apa ya Bu? Mengganggu sebentar, Pak. Oh, enggak mengganggu kok Bu. Lagian saya pas lagi santai juga nih Bu. Sepertinya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Saya ingin sharing mengenai ujian ketiga saya di tempat saya ini. Ibu mau mengikuti ujian ketiga kah? Seperti Iya, itu, Pak. ya? Yang keberapa kali Bu? Masih mau yang kedua, Pak. Oh, Pertama yang kedua. udah gagal ini. Oh. Makanya saya datang ke sini untuk sharing minta solusi. Oh, Pak. begitu ya Bu. Oh iya, untuk mendapatkan solusi supaya nanti di tahap kedua ini Tidak gagal lagi tidak gagal kira-kira lagi. seperti itu, Pak. Oke Bu, ya sebisa saya bantu, saya juga akan memberikan ya apa yang Ibu butuhkan Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, apakah Ibu masih punya kesempatan untuk mempersiapkan dalam menghadapi ujian nanti Bu? Masih, Pak. Masih punya kesempatan satu kali lagi, Pak. Sekitar berapa lama lagi Bu? Kira-kira 1 bulan lagi, Pak. Oh, Wak, Ibu masih punya waktu yang cukup ya Iya, untuk Pak, persiapan tersebut. Nah, terus menurut Ibu, posisi Ibu sekarang dari kalau misalnya dibuat skala 1 sampai 10, Ibu berada di skala berapa ya Bu? Masih kira-kira masih di skala 6, Pak. Skala 6 ya Bu ya? Belum mencapai target. Wah, belum mencapai target ya. Kalau bisa sampai skala 10 ya Bu? Ini minimal skala 8 juga udah udah Iya. boleh tuh, Pak. Kalau skala 8 yang pastinya bisa lulus passing Passing grade. grade ya, Pak. Iya, apa yang target ya Bu? Oh iya. Oke. Nah, untuk bisa meningkatkan skala tersebut dari skala 6 dan seperti yang Ibu bilang kalau boleh sampai ke skala ke-8. Apa yang menjadi kekuatan atau apakah Ibu mempunyai potensi dalam diri Ibu untuk bisa mencapai skala tersebut, Bu? Yang menjadi kekuatan saya adalah semangat belajar. Saya masih memiliki semangat belajar yang sangat tinggi masih. Iya, ya. Kira-kira itu Oke, yang bagus, menjadi Bu. kekuatan saya. Ya, semangat belajar itu saya rasa menjadi hal yang sangat penting. Ya, karena dengan semangat belajar kita mempersiapkan diri. Maka dengan persiapan kita akan mencapai hasil yang lebih baik. Seperti ada kata bijak mengatakan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Pasti. Bagus Bu. Nah, selain daripada kekuatan dalam diri kan tentunya kadang ada menjadi penghalang ya Bu, yang mungkin Ibu khawatirkan juga. Nah, kira-kira ada nggak yang menjadi penghalang yang Ibu takutkan yang membuat Ibu tidak lulus? Yang menjadi penghalang ada dua bagian, Pak. Yang pertama itu masalah keluarga. Apabila Pak kita sudah berkeluarga, memiliki anak, suami, dan masih banyak lagi tanggung jawab kita di luar sana, Pak. Itu yang menjadi salah satu penghalang saya ketika saya belajar. Dan yang kedua itu Pak mengenai soal-soalnya. Mengenai soal-soal menurut saya Pak ya itu teksnya itu terlalu panjang-panjang Pak, dan soalnya menurut saya jadi susah. Itu yang menjadi Begitu. saya ujian Pak. Benar Bu. Ya. Jadi ada dua hal ya Bu yang menjadi kekhawatiran Ibu yang bisa menjadi penghalang untuk kelulusan Ibu. Yang pertama keluarga, mungkin karena Ibu menjadi ibu rumah tangga dan keluarga akan sibuk mengurus semua ya Bu ya. Nah, yang kedua tadi mengenai masalah soal yang panjang, teksnya panjang, yang memang kita akui kalau ujian biasanya juga saya hadapi
dalam bahasa Inggris yang namanya bahasa pasti berkaitan dengan teks yang sangat panjang dan akan membingungkan dan menyita waktu tentunya. Nah, dari kedua masalah ataupun kendala yang Ibu hadapi tersebut, menurut Ibu ada tidak solusi untuk mengatasinya? Menurut saya ada sih Pak, minta bantuan daripada keluarga, terutama dari suami, supaya ketika saya belajar di rumah Pak, suami bisa mengerti, suami bisa mengambil alih dulu untuk pada saat ini, mengambil alih tugas saya itu untuk mengurus anak-anak, terutama mengurus anak-anak dan mengurus pekerjaan yang di rumah supaya saya konsentrasi Pak. Dan yang kedua itu untuk masalah teks, saya mungkin akan lebih giat lagi untuk membaca teks dan menonton dari YouTube Pak. Mungkin itu salah satu cara saya untuk supaya bisa nanti mencapai target minimal. Bisa saya lulus pesingkat. Bagian latihan ya Bu ya, Iya, Pak. membaca berbagai sumber dan salah satunya belajar dari YouTube ya Bu. Ya tentu di sana banyak penjelasan dari berbagai channel ya Bu ya. Iya Pak. Jadi tadi kan Ibu sudah menyampaikan masalah dan solusi yang boleh dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut ya, untuk mengatasinya. Nah, apa yang menjadi rencana aksi Ibu untuk mencapai solusi yang Ibu katakan tadi? Ya, yang pertama saya akan mengatur jadwal belajar saya Pak, supaya bisa saya nanti mencapai target. Saya akan lebih fokus untuk belajar. Kira-kira itu target saya. Mengatur jadwal ya, supaya benar-benar bisa belajar dengan fokus ya, konsentrasi dan maksimal. Iya Pak, kira-kira itu yang menjadi target saya. Jadi setelah Ibu tadi mengatakan rencana aksi Ibu, menurut Ibu apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan yang akan Ibu lakukan nanti? Ya Pak, saya akan belajar keras, saya akan berusaha untuk belajar dan berlatih, dan juga saya akan menonton video dari YouTube dan mengerjakan soal-soal supaya saya bisa tahu kemampuan saya, tingkat kemampuan saya di mana. Berarti tingkat kemampuan Ibu harapkan nanti bisa meningkat setiap saat ya Bu ya. Iya, berarti ada hal yang bisa untuk mengukur tingkat keberhasilan Ibu itu, contohnya mengikuti tryout, contohnya saya mengikuti tryout. Ya, dengan mengikuti tryout nanti akan keluar hasilnya. Iya Pak, akan keluar hasilnya dan saya juga nanti bisa mengukur tingkat kemampuan saya Pak. Iya, benar Bu. Nah, dari tryout itu tentu bukan hanya kita yang ada di situ ya, berbagai guru juga dari berbagai daerah mungkin akan ada di sana, dan tentu ada peningkatan yang harus ditargetkan ya Bu ya. Minimal saya bisa lulus pesingkat. Ya, bagus, belajar dan semangat dan tetap berlatih dan mengukur keberhasilan itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi Bu, apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Ibu untuk mencapai atau membuat pernyataan yang Ibu katakan tadi itu menjadi nyata begitu? Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak untuk dapat mengikuti ujian nanti. Oke, jadi komitmen Ibu adalah untuk mencapai keberhasilan lulus dalam ujian nanti ya. Nah, untuk bisa lebih memastikan kelulusan Ibu, ada nggak Bu orang yang bisa membantu Ibu? Ada Pak. Orang yang pertama yang bisa membantu saya adalah keluarga dan juga rekan kerja seperti Bapak. Saya mau meminta supaya Bapak meluangkan waktunya untuk saya ketika saya ada kesulitan. Bapak nanti mau untuk membantu saya, dan juga begitu keluarga Pak. Seperti yang saya katakan tadi, untuk memberikan pengertian kepada saya, dia mengambil tugas saya di rumah Pak ketika saya belajar. Berarti keluarga meminta supportnya juga, kemudian dari rekan kerja meminta masukan mungkin ya Bu ya. Iya Pak. Oke, saya sebagai rekan kerja akan selalu berusaha membantu Ibu sebisa saya juga Bu. Oke Bu, tentu pembicaraan kita ini
berakhir sampai di sini ya Bu ya. Ya, pastinya, Pak. Perlu ada tindak lanjut untuk melihat kemajuannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi tindak lanjut dari coaching kita ini? Ya, minggu depan saya akan menemui Bapak lagi untuk membahas mengenai perkembangan yang saya dapat setelah pertemuan kita ini, Pak. Iya, ya, saya harap Ibu nanti dengan persiapan akan menemukan kemajuan seperti yang Ibu bilang ya. Nah, Amin, itu yang ketika saya- jumpa kita nanti minggu depan, maka akan sudah terlihat ya Bu, kemajuan Iya, Pak. tersebut. Nah, jadi saya harap Ibu tetap semangat belajar dan doa saya semoga Ibu bisa lulus dan mencapai impian Ibu ya. Pak, itu yang kita harapkan. Oke, jadi tetap semangat belajar ya Bu ya. Semangat. Oke Bu ya. Oke, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Dan berikut refleksi pelaksanaan kegiatan coaching tersebut. 1. Melalui proses coaching, coach menuntun coachee memaksimalkan potensi yang dimiliki. 2. Dengan adanya proses coaching, maka coachee akan mampu membuat solusinya sendiri atas masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, praktik coaching bisa dilakukan oleh seorang guru kepada murid maupun kepada rekan sejawat. Demikianlah presentasi saya mengenai aksi nyata penerapan kegiatan praktik coaching. Semoga memberi manfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.